Masih di Maluku Barat Daya nih guys, kabupaten yang berdiri pada tahun 2010 ini ternyata menyimpan sejuta cerita, mulai dari pesona alam, cerita mistis, legenda, adat istiadat, hasil alam, dan masih banyak lagi cerita di Maluku Barat Daya. Namun, kali ini Join 25 telah merangkum 7 hasil alam Maluku Barat Daya menurut Join 25. Agar lebih seru, ikuti terus videonya guys. Namun sebelum lanjut, kami ingatkan sekali lagi untuk jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian bisa berlangganan video-video terbaru dari kami. Like dan share kepada teman-teman kalian. Selamat menonton. Pulau Luang. Pulau Luang adalah sebuah pulau yang dikelilingi oleh kondisi surut atau meti yang luas dan tertutup oleh kepala karang yang cukup tinggi. Kondisi Pulau Luang dikenal tandus sehingga tidak cocok untuk pertanian. Namun Pulau Luang menyimpan kekayaan perairannya. Potensi alam Pulau Luang tidak hanya didominasi dengan potensi laut, namun juga dengan potensi darat, sehingga calon investor wajib dan perlu berinvestasi. Perairan Pulau Luang tenang dan tidak bergelombang membuatnya cocok untuk berkembangnya rumput laut yang berproduksi lebih dari 400 ton per bulan bagi Maluku Barat Daya. Warga desa Luang terlihat cukup sejahtera dan menikmati hidup mereka sebagai pembudidaya rumput laut. Rumput laut yang dibudidayakan di Luang berdasarkan identifikasi NIAR atau IPB adalah jenis Cotoni. Dalam bahasa Latin, Eusema cotoni. Tidak hanya dikenal dengan rumput laut yang menjadi komoditas utama Pulau Luang, potensi ikan laut yang juga menjadi sumber daya alam yang terbesar yang disediakan Pulau Luang bagi masyarakatnya. Potensi laut Pulau Luang menyediakan berbagai macam biota laut. Nilai konsumtif mulai dari teripang, penyu hingga gurita. Tak hanya Pulau Luang bisa dikatakan daerah yang cocok bagi tujuan investor di wilayah Maluku Barat Daya. Potensi bawah laut Pulau Luang sering dijadikan tempat untuk melakukan observasi penelitian karena memiliki berbagai macam keanekaragaman bawah laut. Begitu indah potensi bawah laut, Pulau Luang ini juga dapat dijadikan objek wisata unggulan untuk daerah bawah laut. Pulau Kisar. Pulau Kisar adalah salah satu pulau yang memiliki salah satu produk pertanian yang menjadi khasnya adalah jeruk manis Kisar. Jeruk eksotis ini menjadi salah satu kebanggaan dari masyarakat, sehingga belum lengkap apabila berkunjung ke Kisar tidak merasakan manisnya jeruk ini dan sebagai buah tangan. Pulau yang merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia ini, lemon manis Kisar ditanam secara turun-temurun oleh masyarakat. Sampai sekarang menjadi produk andalan bagi masyarakat Kisar meski masih dalam skala kecil. Meski di lahan yang kering dan gersang, jeruk ini mampu tumbuh dan berkembang di sini. Si manis Kisar sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu varietas unggulan jeruk nasional dengan surat keputusan Menteri Pertanian tanggal 4 November 1998. Jeruk ini memiliki keunggulan akan rasanya yang manis dan segar. Ukuran buah sedang, warna kulit orange, daya simpan lama, aroma lembut, dan tahan terhadap kekeringan serta kandungan air yang banyak. Pulau Damer. Pulau Damer merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya yang tidak terdeteksi dalam peta Indonesia dan hanya dapat dilihat menggunakan jasa Google Maps. Pulau Damer memiliki 7 desa yakni Desa Wulur, Desa Keli, Desa Ili, Desa Bebar, Desa Kumur, Desa Kuaimelu, dan Desa Batu Merah. Mayoritas 99,9% masyarakat Damer berprofesi sebagai petani. Sehingga tidak heran ketika kalian berkunjung ke pulau yang satu ini, kalian selalu mendapatkan makanan lokal mulai dari ubi-ubian, pisang, kelapa, dan masih banyak lainnya. Pulau ini terdapat sebuah gunung yang bernama Worlali.
Di atasnya terdapat belerang yang menghiasi puncak gunung ini. Menurut Wikipedia, Gunung Worlali merupakan sebuah gunung berapi yang terdapat di bagian timur Pulau Damer. Gunung ini memiliki ketinggian 868 meter di atas permukaan air laut. Secara administratif berada di wilayah Kecamatan Damer. Aktivitas fumarolik dengan endapan belerang dan kompleks solvatara ditemukan di puncak kawah kembar bernama Natarweru dan di sisi selatan hingga tenggara. Selain dari belerang, hasil alam pulau ini rata-rata adalah pisang dan kelapa. Namun ketika kalian berkunjung ke sini, kalian akan diberikan oleh-oleh pisang yang sudah dibuat menjadi keripik ketika kalian kembali. Pulau Leti. Pulau Leti adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, yaitu Kecamatan Leti. Kecamatan yang terdiri dari 7 desa dan 6 dusun ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.767 jiwa. Dengan luas 91,25 km. Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani dan peternak, dan ada pula yang berprofesi sebagai nelayan karena wilayah Pulau Leti yang dikelilingi oleh lautan. Hasil alam yang paling dikenal oleh para pendatang adalah manisan mangga. Manisan mangga merupakan sebuah olahan yang berbahan dasar buah mangga yang dijemur di terik matahari, kemudian dicampuri dengan gula pasir. Setiap berkunjung ke pulau ini, kalian selalu dan pasti menemukan produk yang satu ini. Selain itu, pulau ini juga memiliki potensi alam di laut yang cukup, dengan pesona bawah laut yang indah dan dihiasi sejumlah biota laut, sehingga tidaklah heran masyarakat setempat sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Pulau Lakor. Pulau Lakor adalah penghasil bawang merah yang biasa dikenal dengan bawang merah Lakor. Untuk bisa sampai ke Pulau Lakor, perjalanannya harus ditempuh dengan speedboat selama 15-20 menit. Melewati lautan yang terkadang teduh dan terkadang juga bergelora dari kota kabupaten. Bawang merah Lakor merupakan salah satu ikon unggulan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kalau melihat dari bentuk fisiknya, bawang merah Lakor tidak jauh beda dengan bawang yang biasa dijual di pasar. Namun, yang membedakan adalah rasa atau khas dari bawang Lakor itu sendiri. Bawang merah Lakor memiliki ciri khas seperti rasa yang lebih pedas dan bau yang lebih harum, sehingga masyarakat tidak tertarik menanam bawang merah dari luar. Menurut pengakuan salah satu masyarakat Lakor katanya, pernah dimasukkan bawang merah dari luar untuk ditanam di Lakor, namun hanya sekali tanam saja, karena bawang merah Lakor masih lebih sedap dari bawang merah dari luar Lakor. Masyarakat Lakor sudah terbiasa menanam bawang merah Lakor secara organik, dan inilah juga menjadi secara turun-temurun. Umumnya masyarakat Lakor hanya menggunakan pupuk dari kotoran ternak yang dikumpulkan, dan bila bawang merah mereka terindikasi terserang penyakit, mereka hanya menggunakan abu dapur yang dihambur di sekitar tanaman yang terserang penyakit. Yang paling menarik lagi adalah kondisi geografis masyarakat Lakor. Umumnya lahan yang ditinggali adalah bebatuan. Jadi, jika ingin berusaha tani dengan menanam bawang merah atau tanam lainnya, harus mencari tanah dari hutan kemudian dimasukkan ke dalam bedeng. Pulau Moa. Tentu kalian tidaklah asing lagi mendengar nama pulau ini. Pulau Moa merupakan sebuah pulau yang dijadikan sebagai pusat Kabupaten Maluku Barat Daya. Pulau yang memiliki pesona indah Gunung Kerbau ini memiliki hasil alam yang cukup banyak, mulai dari kekayaan laut, hewan peternak, hingga pada kekayaan di darat lainnya. Masyarakat Pulau Moa kebanyakan berprofesi sebagai petani dan peternak. Selain itu, pulau ini memiliki pesona alam, salah satunya pesona Gunung Kerbau. Gunung yang ketika dilihat dari kejauhan seperti kerbau lagi tidur ini, ternyata di kaki gunungnya terdapat ribuan ekor hewan kerbau, sehingga pulau ini dikenal dengan pulau yang memiliki hasil kekayaan dari kerbau.
Beralih ke Pulau Wetar nih guys. Pulau yang sangat dekat dengan negara Republik Timor Leste ini ternyata memiliki banyak sekali hasil bumi. Salah satunya tambang tembaga dan nikel. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang telah disosialisasikan Badan Pengelola Migas, tambang di pulau tersebut terkecil tapi kualitas produksinya terbaik di dunia. Selain dari pesona alamnya guys, Pulau Wetar juga memiliki kekayaan alam di hutan yang melimpah. Masyarakat masih bergantung pada alam yang kaya akan hasilnya. Pulau yang satu ini juga memiliki kekayaan laut guys, seperti teripang, ikan, bia, dan sebagainya.